Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kakak harap adik-adik baik-baik selalu dan sehat-sehat selalu ya. Meskipun kita masih belum bisa beribadah secara langsung di gereja, adik-adik nggak bisa bertemu secara langsung sama kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman yang lainnya, tapi adik-adik harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Sambil bangkit berdiri ya. Jangan lupa gerakannya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk memuji Tuhan lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dan melindungi kami dari tadi malam hingga pagi ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi, Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik masih semangat kan? Nah, kita menyanyikan masih sambil bangkit berdiri ya, pakai gerakan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah,
Selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi, kita ketemu lagi. Nah, lagi kita kan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan Alkitab kita ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata hatiku agar aku dapat mendengar perkataanmu, memahami dan melakukan kehendak-Mu untukku yang tinggal di bumi ini. Tunjukkanlah kehendak-Mu kepadaku. Bukalah mataku agar aku dapat merasakan keajaiban hukum-Mu. Bicaralah kepadaku hal-hal yang tersembunyi dan rahasia dari kebijaksanaan-Mu. Padamu aku berharap, ya Tuhan. Cerahkanlah pikiran dan pemahamanku dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga aku tidak hanya membaca hal-hal yang tertulis, tetapi juga melaksanakannya. Bahwa dengan membaca pengalaman hidup dan perkataan para orang kudus, aku tidak berbuat dosa. Tetapi semua itu bisa turut menjadi jalan dan pertobatan, pencerahan dan pengudusanku untuk keselamatan jiwaku dan untuk kehidupan kekal. Ya Tuhan, juga sertai kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah urapan kasih-Mu agar kami dapat lebih memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan baca. Bacaan kita terambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Sekarang kakak akan baca, adik-adik di rumah memahaminya ya, dan juga ikut untuk membaca di rumah. Keluaran 1 ayat 1. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir dan tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka. Dengan kerja paksa, mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbengkalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir itu memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya,
apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah ia hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkanlah seorang anak laki-laki. Tetapi ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah selama 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya lah sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya lah bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya lah peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu lihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan itu mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlahnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihannya lah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkanlah anak bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini, untuk susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, Musa lahir dan diselamatkan. Keluaran 2 ayat 1-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia.
Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air, sekian, karya Tuhan indah bagi anak-anaknya. Orang Israel ditindas di Mesir. Keluaran 1 ayat 1-22. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isahar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan, jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Sekian, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi pada waktu itu seluruh keluarga Yusuf dan juga termasuk Yusuf sudah meninggal. Keturunan mereka memenuhi
tanah Mesir, dan hal-hal ini membuat Raja Firaun khawatir. Dan Raja Firaun berpikir bahwa banyaknya orang Israel akan membuat bangsa Mesir tidak lagi menjadi tuan atas negerinya sendiri. Nah, berdasarkan hal itu, Raja Firaun mengeluarkan sebuah perintah untuk membuat kerja rodi orang-orang Ibrani menjadi lebih berat dan memberikan tugas kepada mereka untuk membangun dua kota perbekalan, yaitu pertama ada Piton dan Ramses. Tetapi perintah yang pertama tidak membuat orang-orang Israel punah, melainkan justru membuat mereka semakin berkembang dan bertambah banyak. Hal ini membuat semakin marah Raja Firaun dan seluruh bangsa Israel takut terhadap bangsa Ibrani. Karena itu, melihat perintah yang pertama tidak berhasil, Raja Firaun kembali mengeluarkan perintah yang kedua, yaitu perintah yang sangat kejam sekali, yaitu dengan cara membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari orang Ibrani. Namun, ada dua bidan di Mesir yang bernama Pua dan Sifrah yang takut akan Tuhan dan tidak mau melakukan perintah Firaun. Mereka tidak membunuh bayi laki-laki yang baru lahir karena mereka takut akan Tuhan. Mereka juga mengatakan kepada Raja Firaun bahwa setiap kali mereka akan menolong seorang perempuan Ibrani melahirkan, bayi itu sudah lahir terlebih dahulu. Maka Firaun merasa kedua perintahnya itu belum cukup menghambat angka kelahiran bayi orang Ibrani, sehingga ia menyuruh seluruh tentaranya untuk membuang bayi laki-laki orang Ibrani ke Sungai Nil. Tapi pada saat waktu itu ada seorang bayi laki-laki dari keluarga Lewi. Bayi laki-laki itu lahir, dan bayi laki-laki itu sudah disembunyikan selama 3 bulan. Tetapi mereka tidak bisa lama-lama lagi menyembunyikan bayi itu. Maka keluarganya memutuskan untuk membuat sebuah keranjang atau peti pandan dari gala-gala dan ter untuk menjadi tempat bagi bayi itu. Keranjang ini akan digunakan untuk membuat bayi itu terapung dan selamat di Sungai Nil. Tapi suatu ketika saat keranjang itu berada di Sungai Nil dan tepat sampai di tempat pemandian putri Firaun. Nah, saat putri Firaun melihat ada sebuah keranjang, lalu membukanya. Dilihatnya lah isinya ada seorang bayi yang sangat cantik dan lucu. Seketika itu putri Firaun berpikir dan berkata, karena putri Firaun mengetahui bahwa bayi ini adalah bayi orang Ibrani,
adik tahu nggak? Ternyata kakaknya Musa atau yang bernama Miriam itu sudah mengikuti keranjang bayi itu, atau keranjang bayi Musa itu keluar saat di Sungai Nil, mengikuti dari jauh, melihat dan memantau apakah keranjang bayi itu dapat selamat dan aman selama di Sungai Nil. Nah, pada saat putri Firaun ingin mengambilnya dan mengangkatnya sebagai anak, Miriam menawarkan kepada putri Firaun untuk mencarikan seorang inang penyusu bagi bayi itu. Mendengar tawaran Miriam, kira-kira putri Firaun setuju nggak ya, Adik? Nah, ternyata dari tawaran Miriam, putri Firaun sangat setuju dan meminta Miriam untuk membawa kembali bayi itu ke istana setelah masa menyusui selesai. Nah, inang penyusu yang dimaksudkan oleh Miriam adalah ibu Musa sendiri atau ibu bayi itu sendiri. Maka Musa disusui dan dibesarkan di tengah keluarganya. Nah, setelah masa menyusui selesai, maka dibawalah anak itu atau Musa kembali ke istana Firaun oleh putri Firaun, dan ia memberi nama bayi itu yaitu Musa, yang artinya diambil dari air. Sekalipun Musa dibesarkan di lingkungan istana Firaun, di bawah asuhan putri Firaun, namun Tuhan terus memeliharanya. Kelak Tuhan akan memakai Musa untuk membebaskan umatnya. Nah, adik-adik, jadi kalau adik pada kondisi yang sangat takut atau khawatir, adik-adik boleh saja takut dan khawatir, tetapi jangan lupa untuk berdoa sama Tuhan agar selalu dilindungi dan selalu minta pertolongan Tuhan agar rasa khawatir itu tidak makin parah, sehingga adik-adik akan selalu dilindungi Tuhan. Tuhan kan baik sama adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan baca ya ayat hafalannya, yaitu terambil dari Amsal 23 ayat 18. Kakak bacakan ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, jadi apapun yang adik-adik inginkan atau adik-adik harapkan, semuanya adik-adik harus serahkan sama Tuhan. Tapi jangan lupa untuk tetap kita akan melakukannya, kita akan berusaha untuk menggapainya, bukan hanya berdoa setiap hari, tapi kita juga harus berusaha agar apa yang adik-adik inginkan, apa yang adik-adik harapkan akan terwujud, tidak akan musnah gitu aja. Nah, adik-adik, sekarang mari kita berdoa ya. Allah yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab kasih setiamu terus melimpah dalam hidup kami setiap hari. Berkat tuntunan dan bimbinganmu, segala jeripaya kami dapat berhasil dengan baik. Allah yang Maha Kudus, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam tingkah dan perbuatan kami yang akan menyenangkan Dikau dan sesama sepanjang hidup kami. Amin. Bye, Adik.
Ya adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya Tuhan berkati supaya firman yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggu dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.